Shalom saudara, selamat malam. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam acara ibadah soul kita pada malam hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita kena angkat pujian bersama-sama. Dalam Kidung Jemaat 408 dikatakan suka duka dipakainya untuk kebaikan. Di jalanku apakah yang jika ia menjadi panduk. Haleluya saudara. Mari kita bertepuk tangan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Katakan lagi dari awal ya saudara, pujian ini kembali bersama saya. Mari bertepuk tangan bersama saya saudara. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku, oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Haleluya. Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakai, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dari awal lagi ayat yang kedua. Haleluya. Di jalanku yang berliku, di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku bila tiba pencobaan. Dikuatkan imanku jika aku kehausan dan langkahku tak tetap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Ayat yang pertama ya saudara, saya rindu saudara katakan pujian ini kembali. Di jalanku ku diiring, di jalanku ku diiring. Katakan oleh Yesus Tuhanku.
Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Haleluya Tuhan. Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk katakan lagi dari awal. Di jalanku, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika diberi damai, diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk Tuhanku. Mari saudara katakan, di jalan, haleluya, oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Jika Dia panduku, diberi damai surgawi. Haleluya. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Haleluya. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sama-sama ya saudara, sama-sama bersama dengan saya katakan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku.
Tuhan, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Engkau sungguh berarti bagiku Tuhan. Engkau sungguh berarti bagi hidup kami ya Tuhan. Kami menghormati-Mu lebih daripada apapun, bahkan dari nyawa kami sekalipun Tuhan. Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di surga, kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah Engkau, Allah dan Bapakku. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih buat pemeliharaan dan penjagaanmu Tuhan. Kesempatan hidup yang Kau beri hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, menyukakan hati-Mu. Kami sembah, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menghormati-Mu, Bapa kami yang di surga. Dimuliakanlah nama-Mu, disembah diagungkan. Kami beri pujian dan hormat, kami beri sembah. Haleluya. Biarlah suara kami sampai di hadirat Tuhan terdengar manis dan indah dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dimuliakanlah Engkau, disanjunglah nama-Mu. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami angkat pujian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala kekuatan, akal budi kami ya Tuhan, menyembah-Mu, memberi hormat, nilai tertinggi, kami sembah nama-Mu. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, glory. Engkau sungguh berarti ya Tuhan. Engkau sungguh berharga bagi kami. Satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kami. Kami mencintai-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhanku yang baik, Bapakku yang ada di surga. Terus sebentar kami akan belajar firman. Engkau mengajari kami untuk diam di hadapan hadirat Tuhan dan memperkarakan segala hal di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan. Ajarku diam
ajarku diam, diam, diam dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam, hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku diam, diam. Ajarku diam, diam, diam dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam, hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku, seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Dari awal lagi katakan ajarku diam. Saya undang hamba. Ajarku diam, dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, hanya menantikan tanganmu membelaku. Katakan dari awal, ajarku dia, ajarku dia, dia, dia
hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi, menyatakan keagungan. Sekali lagi dari awal, ajarku dia, ajarku dia, dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi, menyatakan keagungan. Ajarku, ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi, menyatakan keagungan. Ajarku dia, dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam,
tanganmu membelaku. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Oh, hanya menantikan tanganmu membelaku. Maafkan kami Tuhan, kalau kami masih gusar kepada orang-orang yang memusuhi kami. Tuhan, tolong kami untuk boleh diam menanti pembelaan-Mu kepada kami. Bapa Surgawi, ampuni segala kelemahan-kelemahan yang masih ada pada kami, agar kami layak melayani, memanggil nama-Mu, agar kami layak memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, agar seluruh hidup kami ini untuk menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala ketidakpatutan yang masih Kau temukan dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hati pikiran kami, Roh Kudus tolong berikan kami pengertian akan kebenaran ini, supaya kami mampu melakukan apa yang kami mengerti ini. Urapilah hamba-Mu, kuduskanlah pikiran, hati, dan seluruh hidupnya, untuk boleh menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, 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 amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Malam hari ini kita sedikit, atau maksud saya agak banyak membaca Alkitab. Kita akan belajar lebih banyak lagi supaya pemahaman kita tentang kebenaran ini makin lengkap. Hari Selasa kemarin saya telah berbicara bahwa di dalam Matius 5 ayat 17, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit menunjukkan bahwa Ia bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, saudara-saudara, harus diingat bahwa Taurat atau 10 perintah Allah diberi oleh Tuhan sendiri. Ketika Musa naik ke Bukit Sinai atau ke Gunung Sinai, Allah menulis hukum Taurat itu dengan tangannya sendiri. Hal ini memberi kesan yang kuat bahwa hukum yang ditulisnya tersebut sangat penting, saudara. Sampai Allah menulis sendiri. Nah, dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, bangsa Israel, Musa merumuskan Taurat itu atau hukum dalam pimpinan Tuhan sendiri berdasarkan 10 perintah Allah yang diterimanya di Gunung Sinai. Nah, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel supaya hidup mereka tertib, saudara. Supaya hidup mereka teratur. Nah, hukum itu, saudara, untuk memandu
bangsa itu untuk bisa hidup tertib. Perlu diingat saudara bahwa bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir itu, mereka itu adalah bangsa yang diperbudak oleh orang-orang Mesir selama 430 tahun. Tentu saja mereka tidak diperkenankan untuk bisa belajar atau sekolah seperti orang-orang Mesir di zaman mereka. Dan mereka pasti kurang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Pasti juga kurang beradab atau kurang santun, saudara. Nah, sekarang mereka menjadi umat pilihan dan mereka harus memiliki kesantunan hidup sebagai bangsa yang bermartabat. Itulah sebabnya hukum atau peraturan diberikan supaya mereka menjadi bangsa yang terhormat. Dan suatu hari nanti saudara, mereka bisa dipercayai untuk membangun suatu pemerintahan di mana Allah sebagai pemimpinnya, atau yang sering kita dengar pemerintahan teokrasi. Nah, saudara-saudara, hukum tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk semua bangsa di seluruh dunia ini. Sebab itulah satu-satunya hukum yang diberikan Allah kepada semua manusia. Nah, saudara, hukum ini sangat penting. Maka kita harus juga mengerti, memahami, dan sekaligus mempelajarinya. Nah, mengapa begitu pentingnya Taurat atau hukum dalam kehidupan manusia itu, saudara? Sebab sesuai dengan Injil, bahwa setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 27. Nah, di sini kita akan banyak membuka ayat supaya kita nanti memahami landasan kebenaran ini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Garis bawahi, semua akan dibalaskan atau setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Nah, dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-6, kita baca lagi. Karena itu hai manusia, Roma pasal 2 ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ingat, perbuatannya. Jadi bagaimana bangsa itu, saudaraku yang kekasih, harus ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu yang mengawasi mereka, membuat mereka menjadi tertib, baik dalam tindakan, dalam perbuatan setiap hari. Kenapa? Karena nanti akan dihakimi menurut perbuatan. Nah, ayat 12 dari pasal yang sama, Roma pasal 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, saudara perhatikan ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara-saudara, ini harus sungguh-sungguh menjadi landasan kita setelah menerima anugerah keselamatan. Kita harus sungguh-sungguh punya pola berpikir yang sudah berubah. Supaya pikiran yang sudah berubah itu kita bisa bertindak dalam hidup ini setiap hari dalam aktivitas kita. Sehingga perbuatan kita itu sesuai dengan perkenanan atau kehendak Allah. Kenapa? Karena nanti juga kita akan diperhadapkan di tahta pengadilan Kristus. Dan semua perbuatan kita baik ataupun jahat akan dihakimi. Wahyu pasal 2 ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Pasal 20 ayat yang ke-12 dari Wahyu yang sama. Alkitab katakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Satu pasal lagi, Wahyu 22 ayat 12. Dikatakan di situ, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Taurat itu diberikan selain untuk menertibkan, juga untuk bukti sebagai suatu bukti untuk menyatakan suatu kesalahan telah dilakukan. Misalnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menginginkan milik sesamamu. Sudah ada tertulis. Jadi kalau ada orang yang melanggar itu, nanti hukum Taurat itu juga menunjukkan itu. Di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-15, Alkitab katakan karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Jika tidak ada Taurat, maka berarti tidak ada pelanggaran. Artinya, suatu perbuatan yang salah tidak terbukti dinyatakan sebagai suatu pelanggaran atau kesalahan kalau tidak ada hukum Taurat. Karena adanya hukum Taurat itu, maka sebuah kesalahan itu dinyatakan salah. Itulah sebabnya langit dan bumi akan lenyap, tetapi Taurat tidak akan ditiadakan. Sebab Taurat menjadi ukuran dalam penghakiman nanti. Saudara-saudara, mereka yang tidak memiliki Taurat yang tertulis di atas loh batu seperti yang dimiliki bangsa Israel, dihakimi menurut hukum yang tertulis di hati mereka. Di hati manusia itu, saudara.
Dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 15, Alkitab katakan sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi dalam hal ini saudara, hukum Taurat atau Dekaloh bangsa Israel itu yang tertulis di loh batu dari bangsa Israel menjadi landasan atau sumber perundang-undangan dan juga sebagai pembuktian suatu kesalahan atau suatu kebenaran yang dilakukan bangsa Israel dan juga orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat seperti bangsa Israel tapi tertulis di loh hati mereka. Suara hati mereka juga akan bersaksi dan pikiran mereka juga akan bersaksi tentang apa yang mereka perbuat. Nah saudara, di akhir zaman nanti semua manusia akan dihakimi atas segala perbuatan mereka. Tentu juga yang dialaskan pada hukum Taurat. Manusia yang dipandang berkenan oleh Tuhan Yesus nanti bisa masuk dunia yang akan datang. Nah jika tidak saudara, maka akan terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Nah betapa bodohnya kalau orang Kristen berpikir bahwa mereka tidak akan dihakimi lagi. Sebegitu banyak Alkitab atau ayat yang kita baca tadi, bagaimana semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Semua orang. Tidak ada ditulis di situ kecuali orang Kristen, tidak. Semua orang. Jadi jika tidak saudara, orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu tidak mengaplikasikannya lewat ucapan, perbuatan atau tindakan hidupnya yang benar di dunia ini, mereka juga akan disingkirkan, akan dibuang. Anugerah tidak membuat kita untuk bebas tidak berbuat yang baik. Justru anugerah itu akan menuntun kita melakukan segala sesuatu yang baik, bahkan yang sempurna seperti yang Bapa di surga kehendaki. Jadi kalau ada orang berkata kita selamat bukan karena perbuatan, tapi nanti yang dihakimi itu akan perbuatan. Memang kita saudara bukan selamat karena perbuatan, tapi orang yang menerima anugerah keselamatan itu wajib berbuat karena wajib hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kira-kira perbuatan apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang tercela selama ada di muka bumi 33,5 tahun? Alkitab tidak mencatat dan tidak ada. Jadi kalau kita percaya kepadanya, menerima anugerah keselamatannya, harus mengikuti dia, menjadi murid dia. Dan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, kata Paulus di Roma 8 ayat 29 itu. Jadi betapa bodohnya nanti saudara kalau orang Kristen berpikir bahwa mereka tidak akan bertemu atau tidak akan dihakimi,
tidak dihakimi lagi. Wah, itu salah saudara. Karena Paulus sendiri menyatakan bahwa ia harus menghadap tahta pengadilan Allah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 tadi. Jadi dari perbuatan seseorang itu akan nampak kehidupan imannya. Wah. Dan misalnya orang Kristen yang masih suka berdusta, apa itu orang beriman? Misalnya orang Kristen yang suka masih menjelek-jelekkan, memfitnah, apa itu orang beriman? Buat saya itu bukan orang beriman. Karena lewat perbuatannya itu kita ketahui dia beriman atau tidak. Jadi kehidupan yang berkenan itu saudara adalah ciri iman yang benar. Makanya kita mesti berjuang menjadi orang yang berkenan kepada Bapa. Kita mesti berjuang dengan perjuangan iman yang benar supaya kita berkenan kepada Bapa. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Saudara-saudara, ini pelajaran kita malam hari ini. Saya percaya saudara akan diberkati. Saya harapkan saudara menulis ayat-ayat tadi untuk bisa mengulangnya kembali. Dan hari Jumat saudara kita akan kembali lagi membicarakan tentang sambungan dari hukum Taurat tadi supaya makin mengerti dan juga makin dalam pemahaman kita akan firman Tuhan tentang hukum Taurat. Karena satu iota pun tidak akan hilang ataupun tidak akan lenyap. Karena lebih baik langit dan bumi serta segala isinya akan lenyap dibanding firman Tuhan. Maka untuk itu mari serius kita belajar dan memperbaharui hidup ini lebih lagi saudara. Tuhan memberkati saudara. Mari kita naikkan kembali pujian tadi. Ajarku diam, diam, dan diam. Haleluya. Sebelumnya saudara saya umumkan dulu bahwa hari Minggu kita ada ibadah offline, yaitu jam 7 pagi sesi pertama dan jam 10 sesi kedua. Jam 9 itu ada ibadah sekolah minggu, maka itu ibadah anak dan di situ kita akan live. Karena ibadah anak masih tetap di rumah, belum kita bikin di gereja saudara. Tapi ibadah umum, ibadah offline kita itu sudah ada 2 kali di gereja di Jalan Bajak 2 Marindal. Sementara di Gatot Subroto dan juga di Grand Antares Hotel belum kita buka. Nah, tapi di cabang kita yang ada di Jalan Ujung Serdang, kita ada ibadah di situ pukul 18 atau jam 6 sore. Nah, pengumuman berikutnya saudara, karena terbatas masih, ya belum bisa menampung semua karena kita tetap bikin jarak sesuai protokol pemerintah, harus pakai masker, cuci tangan, pakai termogan, dan gereja pun disinfektan setiap Sabtu dan Minggu selesai. Itu gereja hanya bisa nampung sampai 160 orang. Dan kapasitas gereja kita kan ada 800, kalau 20% kan hanya 160. Maka untuk itu supaya saudara nanti kalau datang harus yang sesuai dengan nama, karena di sana juga akan dilihat nama saudara ada enggak. Kalau saudara mendaftar berarti
Sudah ada kursi di situ, saudara, disediakan sebanyak 160. Setelah 160 orang itu ditutup, saudara. Tidak boleh lagi lebih dari situ. Maka jika saudara mau ibadah offline, silakan daftarkan ke nomor telepon lewat WA ke sekretariat kepada Pendeta Hari. Sebagian akan menerima pendaftaran saudara nanti, dan di situ akan di print out sehingga sesuai dengan nama yang saudara daftar akan ada di sana. Jadi kursi saudara tidak akan direbut orang, hanya sebatas itu. Demikian pengumuman kita. Kita naikkan pujian tadi. Ajarku diam. Ajarku diam. Dia dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi hidupku, menyatakan keagunganmu. Katakan lebih sungguh, ajarku dia dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku dia, tetap dia hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi hidupmu, menyatakan keagunganmu. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus
Tuhanku, mengampuni dan selalu mengasihi. Kehidupan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi hidupmu, menyatakan keagunganmu. Sekali lagi, ajarku Dia, ajarku Dia, Dia, Dia. Dalam segala hal ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku diam, tetap diam, Dia. Hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Sekali lagi dari awal, ajarku diam, ajarku diam, Dia, Dia. Dalam segala hal ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku diam, tetap diam, Dia. Hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Bapa, dalam segala keberadaan kami memberanikan diri menghadap kepada-Mu ya Tuhan, untuk memperkarakan hidup kami yang belum tepat seperti keinginan-Mu. Bapa, jangan marah kepada kami, beri kami kesempatan lagi supaya memperbaikinya, agar kami hidup berjalan seperti kehendak-Mu ya Bapa. Tolong kami untuk kami boleh menjalani sesuai dengan rancangan, keinginan, dan firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah mereka yang ikut dalam ibadah live streaming ini. Dalam School of Life kami ini, kami perlu dasar yang kuat untuk kami boleh melangkah, membuat kami sungguh-sungguh tidak ragu-ragu menjalani sekalipun banyak tantangan atau hambatan di depan kami. Aku berdoa buat seluruh jemaat-Mu GSK Rehoboth Medan, yang khususnya malam hari ini ikut dalam ibadah soul live streaming, bahkan pencinta kebenaran ini, jamah dan lawatlah mereka. Pemberingan kami malam ini kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam pemeliharaan Tuhan. Jika Kau dapati sesuatu yang belum tepat, ampunilah Bapa, supaya kami sungguh-sungguh terus hidup seperti maunya Tuhan. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami, keluarga yang kami kasih, kami cintai, dalam lindungan dan proteksi-Mu yang sempurna.
Saudara, terimalah anugerah berkat rahmat dari Bapa di surga, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus turun atasmu, memimpin menolongmu, mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Hormati Yesus, puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang fajar di dalam kekekalan, ku puji Dia, ku bersama Dia selama, ku bersama Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai ketemu hari Jumat. Selamat malam. Jangan lupa di like, di subscribe di YouTube kita, saudara. Follow page Rehoboth Ministry Medan. Tuhan memberkati. Shalom, I love you full.